Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di video ini. Kita akan kembali membahas seputar bahasa pemrograman Python. Jadi lebih tepatnya tentang modul GetPass ya. Jadi modul GetPass ini menyediakan cara portable untuk penanganan kata sandi. Jadi ini merupakan salah satu security yang wajib jika kalian bekerja dengan input password ya. Untuk bekerja dengan modul GetPass, biasanya kita buat file Python kita terlebih dahulu. Kita ketikkan vim login.py. Ada dua fungsi utama ketika kita bekerja dengan GetPass ini. Yang pertama adalah get user, dan yang lain adalah get passnya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita harus import terlebih dahulu get pass. Get user ini dia akan mengembalikan atau mereturn user yang aktif saat ini. Nah, biasanya misal kita punya variabel user yang nanti kita isikan dengan getPass.getUser. Kemudian kita print user. Kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ZX35. Jadi ZX35 ini dia adalah user yang aktif saat ini. Nah, biasanya selain dari get user ini ada juga dari OS nih. Kita bisa panggil ini user 1, user 2. Kita bisa panggil modulnya OS dan fungsinya adalah get login. Print user 1 format user 1. Benar ya. Kemudian user 2 kita format juga user 2. Oke, kita save, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini sama saja. Ini yang dari GetPass, dan ini maksud saya ini yang dari getUser, dan ini yang dari getLogin. Modulnya ini adalah GetPass dan ini adalah dari OS. Nah, kalau kalian menjalankan sistem operasi Unix atau Linux, kalian bisa ketikkan command-nya adalah who am I. Nah, di sini user yang aktif saat ini adalah ZX35. Oke. Kemudian getPass. Jadi apa sih getPass ini? Jadi seperti yang sudah saya katakan ya. Jadi getPass ini ia menyediakan cara portable untuk penanganan kata sandi. GetPass ini merupakan modul wajib ketika kita bekerja dengan input password. Jadi misal kita hapus aja. Misal kita punya valid user yang kita isikan dengan admin, dan kita juga punya valid passwd yang kita isikan dengan admin 123. Jadi nanti bakalan diminta input ya. User sama dengan input
Nah, jadi untuk mempercantik OS-nya kita ganti aja. OS-nya bisa ganti aja dengan import yang sebelumnya kita pelajari. Term color ya. Term color. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan term color .cprint. Kalau buat input kita harus pakainya colored. Nah, di sini dia meminta dua parameter. Yang pertama adalah string yang akan ditampilkan, masukkan username, kemudian warnanya adalah blue. Jadi di sini ada logika jika valid user sama dengan user, maka dia akan kita pas, tapi jika nggak ada, maka term color.cprint username salah. Nah, gitu aja. Username salah. Kemudian kita exit. Nah, kita kembali ke if-nya. Jadi jika valid user sama dengan user. Nah, di sini kita akan lakukan pengulangan. Kita akan lakukan while true. Bentar. Kita count aja. Kita count yang kita isi dengan 0, kemudian validasi. Kita isikan dengan kita isikan dengan false ya. Kemudian di sini kita count. Jika lebih kecil dari 3, kemudian kita input ya. Tapi kita tidak pakai input, tapi kita bakalan pakai dari getPass-nya. Jadi kita bisa passwd sama dengan getPass. Kemudian di sini kita bisa pakai prom sama dengan masukkan passwordnya, atau password aja, password. Kemudian stream kita kelarin aja dulu ya. Kita kelarin logikanya dulu. Jika valid passwd sama dengan passwd, kita validasinya kita timpa atau jadikan true ya. Kita jadikan true, kemudian break. Else count plus sama dengan 1. Kemudian tinggal validasi. Jadi di sini kita validasi if validasi. Kalau validasinya benar, maka di sini kurang satu parameter lagi. Jika validasinya bernilai true atau benar, maka term color.cprint
Selamat, kamu berhasil login. Tapi kalau false, term color.cprint. Tapi kalau false, login ditolak. Kita kasih tanda seru biar galak, biar agak galakan dikit. Input. Udah bener nggak nih? Jadi kalau valid usernya benar, ini bakalan dimintain password. Nah, kalau passwordnya udah bener, validasinya jadi true. Oke, kita save. Kemudian kita jalanin. Udah bersih, masih di clear aja. Kita jalanin ya. Login.py-nya kita enter, masukkan username-nya misalkan hahaha. Ini bakalan langsung ditolak. Username salah. Kita lanjutkan. Kita kembali, username-nya adalah admin. Passwordnya kita ulangin dulu. Ini di passwordnya. Oh iya bener. Kita nggak pakai ini ya. Kita nggak pakai get pass ya. Atau kita pakai get pass aja biar agak cantikan ya. Password. Kita pakai get pass aja. Jadi get pass dot colored password. Di sini kita pakai blue juga ya. Blue. Masih ada yang salah kah? Nah, login ditolaknya nih. Login ditolak, kita nggak kasih apa-apa nih. Login ditolak red. Kemudian di sini juga kita kasih white. Warnanya putih. Apa ada masih yang kurang? Kayaknya udah enggak ya. Kita save. Kemudian kita jalankan lagi Python kita. Kemudian bakalan diminta kata username-nya adalah admin. Kemudian modul get pass line 13. Line 13 get pass dot. Kok get pass ya? Pantesan saya bingung, saya get pass kok get pass. Term color. Maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Username-nya adalah admin. Kemudian passwordnya adalah 123. Tentu saja salah. Gimana kalau 456? Tentu saja salah. Gimana kalau passwordnya adalah ngasal? Tentu saja salah. Tetapi yang ingin saya katakan di sini, tekankan di sini, bahwa ketika saya menekan password, menekan apapun yang ada di papan keyboard saya, di sini nggak ada echo yang ditampilin, atau nggak ada tulisan atau ketikan yang ditampilin. Jadi ini adalah semacam security-nya. Jadi ini membuat password kita lebih aman. Jadi teman kita yang ada di belakang atau kanan kiri kita, mereka nggak tahu apa yang kita ketikan. Jadi kita login kembali admin dengan password yang valid, admin 123. Nah, selamat, kamu berhasil login. Jadi ini ya, ini seputar get pass.
kalian bisa berkreasi lebih jauh lagi, kalian bisa berkreasi lebih baik lagi daripada ini. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah ketika kalian menggunakan atau bekerja dengan input password, kalian jangan pernah lupakan modul GetPass ini. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.